Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngasih cara-cara curang pengetahuan kuantitatif UTBK ya. Ternyata ada cara lain selain cara biasa yang diajarin di sekolah. Nah, ini cara ini lumayan cepet nih, kira-kira bisa jadi beberapa detik ya cara ngerjainnya. Oke, langsung aja ya, kita ke bab yang pertama. Kakak mau bagi info TO UTBK nih, 3 kali TO, ada video pembahasannya, rasionalisasi kelulusan. Kakak juga bakalan bagi-bagi video rumus-rumus curang matematika, cuman 25.000, kuilah daftar. Kakak mau ngasih yang pertama itu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Biasanya kalau di depannya itu ada angka 3 atau angka 5 atau angka 7, pokoknya selain angka 1, biasanya teman-teman itu kan agak kesulitan ya cara memfaktorkannya. Nah, kakak mau ngasih nih gimana caranya yang angka di depannya itu jadi angka 1. Oke, langsung aja ya ke contoh soal. Kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 2x min 5, ini kita tinggal kaliin aja ya. 3 sama 5 kita kali, itu hasilnya x kuadrat min 2x dikurang dengan 15. Jadi ternyata boleh 3 sama 5 ini kita kali, depannya 1 kan. Nah, lebih mudah kalau depannya 1. Cara berpikirnya jadi gini nih, berapa dikali berapa hasilnya 15, tapi selisihnya itu 2. Ayo coba kamu jembrengin deh tuh, berapa kali berapa hasilnya 15. Nah, iya bener, 3 kali 5 ya gitu. Kenapa Kak bukan 1 kali 15? Kalau 1 kali 15 mah selisihnya 14 kan. Di sini yang ditanya itu 2, tengah-tengahnya. Berarti angka itu benar tadi ya, 3 dan 5. Biasa kalau kakak itu angka yang kecil itu di depan. Ini 3 di depan, 5-nya di belakang. Berarti ini X, ini X. Oh ya, kalau dua-duanya negatif, kamu lihat aja nih aturannya ya. Di sini kakak kasih aturan nih. Nah, ini aturannya. Kalian bisa hafalin ya. Jadi kalau seandainya di sini negatif-negatif, udah pasti positif-negatif. Berarti ini positif sama negatif ya. Tapi kalau positif-negatif, nanti hasilnya itu negatif-positif. Kalau negatif-positif berarti negatif-negatif, dan kalau positif-positif berarti positif-positif ya. Ini harus dihafal ya untuk mempermudah penyelesaian pemfaktoran. Nah, berarti di sini positif negatif, nanti nilai X-nya ini kita balik. Yang positif 3 jadi negatif, ini X-nya sama dengan 5. Lalu jangan lupa dibagi lagi sama 3 ya. Gitu. Ini kan cara cepet kakak nih. Ya, ujung-ujungnya itu harus dibagi lagi sama 3. Ini bagi 3, ini bagi 3. Berarti nilai X yang pertama min 1, X yang kedua itu sama dengan 5/3. Berarti jawabannya yang C ya. Coba kita contoh lagi. Kalau ada 4x kuadrat min x min 5, ini pemfaktorannya gimana? Kita kaliin aja, 4 sama 5 kita kaliin, jadinya x kuadrat min x min 20 sama dengan 0. Ya, cara berpikirnya gini, berapa dikali berapa hasilnya 20, tapi kalau dikurang itu hasilnya 1. Ini tengah-tengahnya 1 kan. Angka itu angka berapa yuk? Pemfaktoran 20 itu bisa 1/20, bisa 2 kali 10, bisa 4 kali 5. Tapi yang kita pilih 4 kali 5 ya, karena kan selisihnya 1. Berarti ini pemfaktorannya X, di sini 4, X, di sininya 5. Ingat ya, kalau negatif-negatif, negatif-negatif berarti ini positif negatif. Dan cara kakak ini, angka yang kecil itu di depan. Ini sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan 5. Kita bagi lagi sama angka 4 ya, angka di depannya. Berarti bagi 4, ini bagi 4. X yang pertama min 1 dan X yang kedua 5/4. Untuk yang kedua, 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ya. Ini bisa dikali. Jadi X kuadrat min 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, cara berpikirnya gini, berapa kali berapa yang hasilnya 4, tapi kalau ditambah itu hasilnya yang tengah-tengah yaitu 5. 4 itu pemfaktorannya 1 kali 4 dan 2 kali 2. Cuma yang kita ambil 1 dan 4 ya, karena kalau dijumlah hasil 5. Ini berarti X1, X4 sama dengan 0. Kalau ujungnya positif dan tengah-tengahnya negatif, kita ambil aturan yang ketiga. Ini negatif positif, berarti dua-duanya negatif. Lalu nilai X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 4.
Ini jangan lupa dibagi lagi sama angka 2 nih. Bagi 2, dibagi 2. Jadi nilai X1-nya itu setengah dan X2-nya sama dengan 2 ya. Untuk soal yang terakhir, 6x kuadrat ditambah 7x min 3 sama dengan 0. Kita kali ya, 6 sama 3-nya kita kali, jadinya x kuadrat ditambah 7x min 18 sama dengan 0. Berapa kali berapa yang hasilnya 18? Ayo, tapi kalau dikurang itu 7. Perkalian yang hasilnya 18, tapi kalau dikurang 7 itu 2 kali 9 ya. Berarti ini X2, ini X9 sama dengan 0. Kalau positif negatif, ini positif negatif, berarti nanti hasilnya negatif, di sini positif. Nilai X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 9. Jangan lupa kita bagi lagi sama angka 6, berarti nilai X-nya sama dengan 2/6 dan nilai X-nya sama dengan min 9/6 ya. Ini kita kecilin, nilai X1-nya sama dengan 1/3 dan X2-nya sama dengan, kita bagi 3 bagi 3, ini min 3/2. Nah, coba kalian kerjain latihannya ya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat. 5x kuadrat min 3x min 2, ini nanti dikali nih, 5 sama 2 dikali, kamu cari akar-akarnya ya. Nah, ini juga dikali, 7 sama 2 dikali. Ingat, kalau ujungnya positif dan tengah-tengahnya negatif, nanti kita menggunakan aturan yang ketiga. Di sini min 2-2-nya ya. Itu untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, itu bab yang pertama. Sekarang bab yang kedua nih, mau ngasih pertukaran inverse. Jadi ini banyak banget soal-soal di pengetahuan kuantitatif untuk UTBK ya. 5 tahun terakhir ini sering keluar nih. Jika f inverse x sama dengan 5x min 1, maka nilai f4-nya adalah, kita menggunakan rumus kalau ada f inverse a itu sama dengan b, ini bisa ditukar. Kamu tukar aja, si b-nya masukin ke sini di dalam kurung, sedangkan a-nya dilempar keluar ya. Terbebas si a-nya. Cuma f inverse-nya itu harus hilang. Berarti ini fb itu sama dengan a. Ya, berarti ini kita bisa tukar jadi f5x min 1 itu sama dengan x. Nah, yang ditanya itu f4 Kak nih, yang ditanya f4. Nah, kita pakai cara cerdik aja ya. Gimana caranya? Si 5x min 1 itu hasilnya 4. Ya, berarti kan nilai x-nya itu sama dengan 1 ya. Itu coba deh kau masukin x1, 5 kali 1 5 dikurang 1 4. Bener ya ternyata. Jadi f4 itu ketika nilai x-nya sama dengan 1, berarti nilai x-nya 1. Ya berarti langsung dapet dong f4-nya sama dengan 1. Jawabannya yang C. Coba nomor 2 ya. Menggunakan sifat ditukar cuma saling menghilangkan inverse ya. Kalau seandainya di sini fb sama dengan a, ya berarti f inverse a itu sama dengan B ya, main tuker-tukeran aja. Ini berarti ini kakak tuker yang persamaan kedua. Jadi ini F buka kurung 2x ditambah 3/5 dikurang x itu sama dengan 1. Sedangkan di sini yang diketahui di soal F buka kurung A ditambah 2 itu sama dengan 3x min 5/5 min 2x ya. Nah, sekarang kita harus berpikir ya, gimana caranya si 3x min 5/5 dikurang 2x itu hasilnya harus 1. Kira-kira nilai x-nya berapa nih ya? Kita coba ya, nilai x-nya itu sama dengan 2. 3 kali 2 kan 6. 6 dikurang 5, 1 ya. 5 dikurang 2 kali 2, 4. 5 kurang 4, 1. Yang atas 1 dibagi 1, ternyata benar. Ini nilainya 1. Berarti nilai x-nya 2 ya. Nah, ini juga berarti kita ganti nih nilai x-nya juga dengan 2. Nah, ini kita samain aja ya. Ini kita samain. Jadi 2 dikali dengan 2 ditambah 3 dibagi dengan 5 dikurang 2 itu sama dengan A ditambah 2. 2 kali 2 4 ditambah 3 itu 7 dibagi 5 dikurang 2 3. Ini 2-nya pindahin ke kiri, jadi minus 2 itu sama dengan A. Jadi nilai A-nya sama dengan, kita samain penyebutnya, ini 7 dikurang 3 dibagi 1 itu 3 dikali 2 6. Jadi nilai A-nya sama dengan 1/3. Yang ditanya 3A ditambah 2. Ini berarti 3 dikali dengan 1/3 ditambah 2. 3 kali 1/3 coret, ini 1 ditambah 2 3. Berarti nomor 2 jawabannya yang E.
sekarang coba nomor 3 ya. Pakai konsep yang sama dengan nomor 2. Ini kakak tuker, berarti ini F buka kurung 5 dikurang 2024X dibagi dengan 3 ditambah 2024X itu sama dengan 2X min 3. Yang ditanya adalah F5 per 3 ya. Gimana caranya biar ini nih si 5 dikurang 2024X dibagi dengan 3 ditambah 2024X itu hasilnya 5 per 3. Ya berarti ini nilai X-nya itu sama dengan 0 ya. Gitu, coba kamu ganti X-nya sama 0. Ini 0, ini 0, ya berarti ini 5 per 3. Bener ya? Hasilnya itu 5 per 3 ketika nilai X-nya 0. Ini juga dimasukin juga X-nya 0. Berarti F5 per 3 itu 2 dikali 0 dikurang 3 hasilnya min 3. Jawabannya yang A. Coba kamu kerjain latihannya ya, pakai rumus yang main tuker-tukeran kayak gini ya. Pokoknya ini tuh harus dihafal banget nih. Ini sering banget keluar di PK UTBK ya. Bab selanjutnya. Sekarang kakak mau ngajarin kalian tentang turunan akar ya. Sebelum masuk ke rumus curangnya, kakak mau ngajarin kalian rumus aslinya dulu ya. Jadi ini kalau ada fx sama dengan akar ax ditambah b, maka f aksen x-nya adalah berapa nih? Untuk menurunkan bentuknya nggak boleh akar kayak gini nih, kita bentuknya harus eksponen. Ini pangkatnya setengah, maka f aksen x-nya ini setengahnya turun ke bawah, ini setengah, buka kurung, ax ditambah b, pangkatnya berkurang 1. Ayo, setengah dikurang 1 berapa? Punya utang 1 dibayar setengah, ya berarti min setengah. Jangan lupa dikali dengan turunan dalamnya nih. Dalamnya kan AX tambah B. Turunan AX apa? A. Kalau B turunannya nggak ada ya. Berarti kesimpulannya F aksen X itu sama dengan A dikali setengah itu setengah A. Nah ini kan pangkatnya negatif ya. Biar jadi positif kita taruh di bawah. Ini jadi AX ditambah B pangkat setengah. Lalu kita rapiin cara nulisnya. Ini setengah A atau 1 dikali A itu A dibagi dengan 2 kan sebagai penyebut ya. Kakak tulisnya di bawah. Nah pangkat setengah itu artinya akar AX ditambah B. Ini rumusnya ya. Jadi rumus untuk mencari turunan dari akar itu kamu tinggal turunin dalamnya. Turunan dalamnya itu apa? A dibagi dengan 2. 2 itu emang dari rumus turunan yang cara biasa ya. Ini akar tinggal ditulis ulang lagi nih, AX ditambah B ya. Jadi ini rumusnya nih untuk mencari turunan akar. Nah, kita ke soal nomor 1. Di sini kan ada fx sama dengan 5x min 1. Langsung aja ke rumus cepatnya ya. Maka f aksen x-nya itu sama dengan turunan dalamnya, berarti 5 per 2 udah dari sananya, yang sebenarnya itu turunan akar ya. Atau kakak kotakin nih, 2. Tulis ulang lagi deh, di sini 5x min 1. Kalau yang ditanya f aksen 1 itu sama dengan 5 per ini 5 dikali dengan 1, x-nya ganti dengan 1 kurang 1 4, akar 4 itu 2. 2 dikali 2 4. Jadi jawabannya 5 per 4 yang C ya. Untuk nomor 2 H aksen X-nya kamu turunin dalamnya dulu nih. Dalamnya itu turunannya 4x min 3. Kalau 2 turunannya nggak ada ya, 0. Kalau min 3x itu turunannya min 3 aja nulisnya. Nah kalau 2x kuadrat turunannya itu pangkat 2-nya turun ke bawah, jadi dikali dengan 2. Lalu pangkatnya berkurang 1. Jadi di sini 4x min 3 per 2 dari sananya akar 2x kuadrat min 3x ditambah 2 ya. Kita tinggal cemplungin deh nilai x-nya dengan 2. 4 kali 2 itu 8 dikurang 3 itu 5 per ini kita masukin ya. Ini kan 2 nih, 2 kuadrat kan 4 ya. 4 dikali 2 yang ini 8 jadinya nih. 3 dikali 2 itu 6, yang ini 6 ya. 8 dikurang 6 itu 2, 2 ditambah 2 itu 4. Akar 4 nilainya 2 ya. 2 lalu dikali lagi sama 2. Ini 4. Jadi jawabannya 5 per 4 yang C ya. Sekarang nomor 3. Kita mencari G aksen X-nya. Turunan dalamnya dulu.
2x pangkat 5 min 39 turunannya itu kalau 2x pangkat 5, 5-nya turun ke bawah, jadi dikali sama 2. 2 kali 5 itu kan 10. 10x pangkat 4. Kalau min 39 itu nggak ada turunannya ya, atau turunannya 0. Dibagi dengan 2, tulis ulang lagi deh. Di sini 2x pangkat 5 min 39 ya. Kalau yang ditanya G aksen 2, ya tinggal kita cemplungin aja nilai X-nya itu dengan 2. Ini 10 dikali 2 dipangkatin 4 itu 16, dibagi 2 dikali, ini kita masukin nih, 2 pangkat 5 itu 32. Jadi yang ini itu 64. 64 dikurang 39 berapa? 25 kan? Akar 25 itu 5. Jadi ini kali 5. 2 kali 5 ini 10, bisa dicoret sama yang atas. Berarti jawabannya 16. Yang B ya. Kamu bisa kerjain latihannya ya. Jika fx-nya akar 4x min 3, yang ditanya f aksen 3-nya berapa? Jika hx-nya sama dengan akar 3x pangkat 3 tambah 6, maka h aksen 1-nya berapa ya? Kamu cari tuh. Sekarang bab selanjutnya. Untuk limit akar ya. Limit akar itu kita menggunakan cara turunan juga bisa nih. Dalil L'Hopital ya. Tapi turunan itu kamu harus masukin nilai 2-nya ke sini, hasilnya harus 0 per 0. Kalau nggak 0 per 0 mah nggak bisa pakai cara turunan, atau pakai cara kali akar sekawan tuh nggak bisa ya. Kalau kamu masukin ternyata nilainya ada, misalkan 4 per 2, ya berarti jawabannya 2. Atau kalau kamu masukin yang atas 0 yang bawah 4, 0 bagi 4 ya hasilnya 0 ya. Pokoknya kalau 0 bagi 0 baru bisa menggunakan cara curang atau pakai cara turunan ya. Kita pakai cara turunan dulu ya. Cara turunannya kan tadi kakak udah ajarin tuh. Kalau akar 2x tambah 5, turunannya itu 2 dibagi 2. Ini 2 dari sananya ya. Lalu kita tulis ulang lagi 2x ditambah 5. Sedangkan min 3 itu nggak ada turunannya. Coret aja nih ya. 4x turunannya apa? 4. Min 8 turunannya nggak ada ya, jadi nggak usah ditulis. Ini bisa dicoret-coret, jadi sama dengan 1 per 2 dikali 2 4 ditambah 5 itu 9, akar 9 itu 3 dibagi 4. Ini sama ini bisa dikali ya, dikaliin jadi 1 per 12 ya. Jawabannya yang C. Nah kalau rumus curangnya gini caranya, ini 2. Kamu lihat aja nilai di depan X itu kan 2. Ini 2 dibagi dengan 2 udah dari sananya, dikali dengan ini 4 ya, ini 4 dikali dengan angka 3 ini nih tadi ya, ini ada angka 3 kan. Ini hasilnya 1 per 12. Sama kan? Sekarang soal nomor 2, kita pakai cara turunan. Setelah kita masukin, itu ternyata hasilnya 0 per 0. Jadi bisa menggunakan cara turunan atau dikali akar sekawan atau pakai cara curang ya. Jadi di sini turunan akar min 4x ditambah 13 itu min 4 dibagi dengan 2 akar min 4x ditambah 13 dikurang dengan akar min 5x ditambah 10, turunannya itu min 5 per 2 akar min 5x ditambah dengan 10 dibagi dengan turunan 4x itu 4, kalau 12 itu turunannya nggak ada. Jadi ini min 4 dibagi dengan, oh ya nilai x nya ganti sama min 3 ya. Min 4 dikali min 3 itu 12, 12 ditambah 13 25, akar 25 itu 5, 5 dikali 2 itu 10, ini min ketemu min jadi positif, 5 per min 5 dikali dengan min 3 itu 15 ditambah 10 25, akar 25 ini 5 dikali 2 10, lalu dibagi lagi sama 4, hasilnya sama dengan 1 per 10 dibagi lagi sama 4. Ini bisa dikali ya, jadi 1 per 40. Jawabannya yang coba kita menggunakan cara curang ya. Cara curangnya itu min 4 ini ya, kita tulis min 4 dikurang dengan min 5 dibagi dengan 2 udah dari sananya, lalu nih 4 kita tulis akar min 5 lagi, kita tulis min 5 dikali dengan min 3 dapatnya dari sini ya, nih min 3 lalu ditambah dengan 10. Nah ini cara curangnya ya, jadi min 4 ditambah 5 itu 1
per min 5 dikali min 3 itu 15, ditambah 10 itu 25, akar 25 itu 5, lalu 5 dikali 4 itu 20, dikali 2 itu 40. Jadi jawabannya 1 per 40. Sama ya yang E. Kalian juga bisa kerjain latihannya nih, nomor 1, 2, dan 3 ya. Kalian kerjain, nanti kita bahas di kolom komentar. Sekarang bab selanjutnya, persamaan garis. Nah, persamaan garis juga sering keluar di PK ya, gitu. Jadi perhatikan cara-cara cepetnya. Nah, rumus biasanya itu kan kalau ada X1, Y1 dan X2, Y2, itu rumusnya Y dikurangnya 1 per Y2 dikurangnya 1 sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Kamu tinggal masukin aja deh angka-angkanya ke rumus ini ya. Ini rumus biasanya. Kalau rumus curangnya itu sama dengan kamu tinggal turunin ke bawah aja nih. Kita susun ke bawah. Ini min 3,2 tinggal dikurang ya. Min 2 dikurang min 3, yang min ketemu min jadi positif. Min 2 ditambah 3 itu 1. Jadi ini 1Y sama dengan 5 dikurang 2, 3X. Aturannya di sebelah kiri itu Y, sedangkan di sebelah kanan itu X ya. Ditambah buka kurung kali silang ya. Min 2 kali 2 itu min 4, lalu dikurang dari sini ya. 5 dikali dengan min 3, hasilnya min 15. Berarti nilai Y-nya sama dengan 3X. Min 4 ditambah 15 itu sama dengan 11 ya. Jadi jawabannya yang C. Coba kalian juga bisa nyobain dengan cara biasa ya. Nomor 2, di sini ada persamaan garis yang melalui titik 2,-1 dan sejajar garis Y sama dengan min 3X tambah 3. Kalau pakai cara curang kakak, bentuknya itu min 3X nya harus dipindahin ke kiri dulu. Ini 3X ditambah Y itu sama dengan 3. Kalau bentuknya udah seperti ini, baru bisa menggunakan cara curangnya. Kalau dia sejajar, tinggal ditulis ulang lagi. 3X ditambah Y sama dengan, nah ini 3, nilai X-nya itu 2, kita ganti X-nya dengan 2, ditambah, ini kan ditambah ya, Y-nya itu min 1. Jadi 3X ditambah Y sama dengan 3 kali 2, 6 dikurang 1 itu 5. Jadi nilai Y-nya sama dengan 3X pindahin kanan jadi min 3X ditambah dengan 5. Jawabannya yang C. Nomor 3 itu dia tegak lurus. Ini kita kali dulu nih sama 3 persamaan garisnya. Jadi 3Y sama dengan min X dikurang dengan 6. Min X-nya pindahin ke kiri, jadinya X ditambah dengan 3Y sama dengan min 6. Rumus curangnya itu bentuknya harus X dan Y-nya di sebelah kiri. Jadi ini 3-nya ditaruh di sini, ini 1-nya taruh di kanan ya. Ini jadi 3X dan ini 1Y. Yang positif berubah jadi negatif. Nanti kalau soalnya itu negatif ya berubah jadi positif. Sama dengan 3 dikali X. X-nya itu min 1 dikurang dengan 1 dikali Y. Y-nya itu 2. Jadi persamaan garisnya 3X min Y sama dengan 3 kali min 1 min 3. Min 3 dikurang 2 itu min 5. Atau 3X min Y ditambah 5 sama dengan 0. Jawabannya yang A ya. Nah, kamu juga bisa kerjain latihannya ya. Ini ada 3, disuruh mencari persamaan garis semua. Selanjutnya ini turunan pecahan ya. Jadi kalau ada Fx sama dengan 3X min 2, ini X tambah 4, turunannya itu kamu tinggal kali silang si 3 sama si 4-nya kali 3 kali 4 ini 12 dikurang, ini wajib dikurang ya, min 2 sama 1 nih dikali, min 2 dikali dengan 1 min 2, lalu dibagi dengan yang bawahnya itu kan X ditambah 4 tapi kita kuadratin ya, jadi hasilnya 14 per X ditambah 4 kuadrat. Maka F aksen 3 itu sama dengan 14 dibagi 3 ditambah 4 itu 7, kuadrat itu nulisnya 2 kali. Jadi sama dengan coret-coret 2, jadi 2 per 7 ya. Nomor 2, ini pecahan cuma nih kuadrat. Ini tambah 0 aja ya. Ini tambah 0, jadi nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, sedangkan C-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 1, ini depannya 1 ya.
Q-nya sama dengan 2, dan R-nya sama dengan 1. Nah, jadi F aksen X-nya itu sama dengan 2 ditambah 3X kuadrat ditambah 2, 1 dikurang 0X ditambah min 3 dikurang 0, dibagi dengan yang bawahnya ya. Ini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, ini kuadrat. Kalau yang ditanya F aksen 2-nya itu sama dengan 5 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 3 dibagi dengan, nih X-nya ganti sama 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah dengan 1 dikuadratin ya. 2 kuadrat 4 kali 5 20, 20 ditambah 4 24, 24 dikurang 3 itu 21, 2 kuadrat 4 ditambah 4 itu 8 ditambah 1 9, 9 kuadrat itu 81. Kita kecilin jadi jawabannya 7/27. Kamu kerjain latihannya ya. Ini kakak kasih 3 latihan ya. Nanti komen di kolom komentar, kita diskusi aja ya. Nah, sekarang bab rumus SN dan UN barisan dan deret ya. Ternyata ada rumus curangnya nih. Jadi kalau ada UN sama dengan 4N ditambah 3, untuk mencari SN-nya itu sama dengan ini 4 dibagi dengan 2 itu 2, harus dibagi 2 ya. Ini N lalu kuadrat, ini pasti kuadrat nih, ditambah 3-nya ditambah sama si 2. 3 tambah 2 itu 5. Tinggal tambahin N deh, 5N ya. Nah, yang ditanya S10. Berarti ganti N itu dengan 10. 2 kali 10 kuadrat itu 100. Ditambah 5 dikali 10 itu 50. Jadi 200 ditambah 50 itu sama dengan 250. Jawabannya yang C ya. Untuk nomor 2, di sini yang diketahui SN-nya 4N kuadrat ditambah 10N. Nah, untuk mencari nilai UN-nya itu sama dengan 4-nya kita tulis ulang lagi, lalu dikali dengan 2N min 1. Ini rumus dari sananya ya, ini rumus curangnya. Harus ditambahkan 2N min 1, lalu ditambah dengan 10 ya. Jadi kalau ditanyanya U10, ganti N-nya sama 10, ini 4, 2 kali 10 20, dikurang 1 19, lalu ditambah dengan 10. 4 dikali 19 itu 76, ditambah dengan 10 hasilnya 86 ya. Nah, kalian kerjain latihannya ya. Jadi di sini yang ditanya U20 nomor 1, nomor 2-nya yang ditanya S10. Menggunakan cara cepet aja. Sekian cara-cara curang dari kakak ya. Kalian bisa gunakan cara-cara itu untuk mempercepat pengerjaan PK di UTBK. Semoga aja nanti keluar. Insya Allah kalian itu bisa masuk PTN yang kalian impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.